Selamat siang teman-teman semua. Kita dari kelompok 5 di sini akan memberikan presentasi tentang pengolahan limbah B3 dengan insinerator, pirolisis, dan autoklav. Di sini kami kelompok 5 terdiri atas saya, Cian Arkan. Saya Erika Salsabila. Saya Tamedun. Dan saya Lani Oktaviani. Oke. Sekarang kita langsung ke materinya aja. Di sini sekarang ada pengertiannya insinerator. Untuk insinerator sendiri, dia pengertiannya adalah tungku pembakaran untuk mengolah limbah padat. Nah, jadi untuk di situ dia ada proses namanya insinerasi, yang dia proses pengolahan limbah padat dengan cara pembakaran pada temperatur lebih dari 800 derajat Celcius. Dan fungsinya dari insinerator sendiri itu untuk mereduksi sampah yang mudah terbakar, terus untuk membunuh bakteri, virus, dan bahan kimia yang toksik. Nah, sekarang di sini ada diagram proses insinerator. Jadi untuk proses insinerator sendiri di sini ada tiga bahan yang dibutuhkan untuk melakukan insinerasi. Di sini ada udara, limbah, dan bahan bakarnya. Di sini udara dibutuhkan untuk dapat melakukan pembakaran dari si limbahnya. Untuk dari situ nanti dihasilkannya gas buang, di mana gas buang sebelum dibuang akan melakukan pembersihan terlebih dahulu, di mana uapnya hasilnya dapat untuk lakukan pengolahan terlebih dahulu. Habis itu untuk diinsinerasi juga menghasilkan limbah cair yang bisa dilakukan pengolahan dulu, terus habis itu untuk uap bisa dilakukan recovery panas. Untuk selanjutnya, parameter dalam operasi insinerator itu ada 3, ada temperatur, waktu, dan turbulensi. Nah, sekarang selanjutnya ada persyaratan teknis insinerator, di mana untuk persyaratannya ada untuk pengoperasian hingga sampai diperlukannya alat keamanan operator pada insinerator. Selanjutnya di sini ada untuk cara kerja insinerator, di mana satu, dia limbah yang dibakar dimasukkan melalui primary chamber melalui main door. Kedua, di dalam main chamber sampah akan dibakar menggunakan primary burner. 3, hasil pembakarannya dari main chamber kemudian dibakar lagi dengan menggunakan auxiliary burner. Kemudian sebelum gas yang dihasilkan dibuang ke udara ambien, gas dari auxiliary chamber diproses terlebih dahulu dengan menggunakan alat wet scrubber. Berikut sini ada gambarnya. Untuk ruang bakar pada insinerator, dia ada 2. Ada primary chamber yang berfungsi untuk jadi tempat pembakaran limbah dengan temperatur 600-800 derajat Celcius. Ada secondary chamber yang berfungsi sebagai tempat pembakaran gas hasil pembakaran dan pirolisa dari primary chamber. Persyaratan sampah sebagai bahan bakar insinerasi, dan bahan bakar sampah minimal harus memiliki nilai kalori sebesar 7 mg per kilogram. Jika nilai kalori dari sampah kurang dari nilai kalori yang disyaratkan, maka diperlukan treatment agar nilai kalori meningkat dan proses insinerasi bisa berlanjut. Pasokan yang stabil untuk proses insinerasi sampah adalah minimal 50.000 per tahun. Jenis limbah yang dapat dimusnahkan di insinerator itu ada limbah infeksius dari rumah sakit, limbah industri, sama limbah sludge dari proses pengolahan limbah cair. Efisiensi pembakaran insinerator itu adalah kemampuan atau tingkat kesempurnaan pembakaran pada insinerator untuk mengubah senyawa organik pada limbah B3 menjadi CO2 dan H2O yang diperoleh dengan membandingkan kadar CO dengan CO2 pada titik sampling yang telah ditetapkan. Tingginya efisiensi pembakaran dalam insinerator diperoleh dari hubungan antara suhu ruang bakar yang khusus dan adanya pembakaran otomatis atau burner dengan bahan bakar dari minyak bakar atau gas alam. Baku mutu emisi udara CO yang dipersyaratkan itu dilihat dari efisiensi pembakarannya, yaitu sama atau lebih besar dari 99,99%. Efisiensi pembakaran dihitung dengan rumus yang seperti ini. Gas buang dari insinerator itu ada uap air, nitrogen, karbon dioksida, sama oksigen. Pembakaran limbah B3 itu mengarah pada pembentukan yang tidak disengaja dan pelepasan polutan organik yang persisten. Terus jenis-jenis insinerator itu ada banyak, tapi dari semua jenis insinerator tersebut, kriteria
yang mempunyai kelebihan karena alat tersebut dapat mengolah limbah padat, cair, sama gas. Sedangkan yang ada di sini, ada di layar, itu cuma bisa limbah padat aja. Kelebihan pengolahan limbah dengan insinerasi itu, proses insinerasi dapat mengurangi volume dan berat limbah sampai 90-95%. Terus limbahnya dapat ditangani dalam waktu yang singkat, areanya relatif kecil, pembuangan gas hasil pembakaran dapat dikontrol sehingga tidak dapat minimumkan pengaruh pada lingkungan. Terus energi gas buang dapat dimanfaatkan sebagai sumber panas. Kekurangannya itu biayanya mahal, terus perlu langkah selanjutnya pada akhir prosesnya. Terus menghasilkan limbah berbahaya seperti dioksin dan logam berat, menghasilkan gas buang dengan volume besar, dan membutuhkan komposisi yang cocok untuk auto combustion. Selanjutnya ke baku mutu. Peraturan yang mengatur tentang kualitas insenerator dan emisinya itu di Permen LHK nomor 70 tahun 2016 tentang baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan sampah secara termal, dan keputusan Bapedal nomor 3 tahun 1995. Untuk peraturan perundangan yang terkait dengan insenerator itu ada PPRI nomor 19 tahun 1994 tentang pengolahan limbah B3, PPRI nomor 101 tahun 2014 tentang pengolahan limbah B3, dan terakhir peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 56 tahun 2015 tentang tata cara persyaratan teknis pengolahan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya kita ke pirolisis. Pirolisis ini dari pengertian piro yaitu panas dan lisis itu penguraian atau degradasi. Pirolisis ini merupakan proses degradasi termal material dari kondisi inert atau tanpa oksigen. Untuk peraturan perundangan terkait pirolisis itu ada PP nomor 11 tahun 2014 pada lampiran 1 tabel 3, terus selanjutnya ada Permen LHK nomor 56 tahun 2015 di lampiran 5-nya, dan yang terakhir Permen PU RI nomor 3 tahun 2013 di pasal 28 ayat 3 poin D. Pengertian autoklaf itu suatu bejana yang dapat ditutup dan diisi dengan uap panas bebas udara dengan tekanan tinggi yang ditentukan selama periode waktu yang dikehendaki. Suhu yang digunakan itu 115 sampai 125 Celcius dengan tekanan uapnya mencapai 2 sampai 4 atm. Prinsip autoklaf itu menggunakan panas dan tekanan uap air pada temperatur 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 bar selama 15 menit. Tujuannya untuk membantu membunuh mikroorganisme dalam suatu benda. Jenis limbah yang diolah dengan autoklaf itu ada limbah non-infeksius, limbah medis seperti rumah sakit, sisa makanan dari bagian penyakit menular. Terus ada autoklaf dilarang dipergunakan untuk limbah B3 seperti patologis, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, radioaktif, dan farmasi sitotoksik. Kekurangan autoklaf itu kelebihannya efektif untuk sterilisasi dan tidak menghasilkan emisi. Kekurangannya investasi mahal karena membutuhkan tekanan tinggi, otomatis material lebih tebal. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.